Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek ujian tengah semester pengolahan citra digital kami yang berjudul pendeteksian makanan pada game Snack Zenvia. Baik, sebelumnya perkenalkan, di sini ada anggota tim kami. Di sini ada saya, Joyce Margareta, dan juga rekan saya, Muhammad Gazi Al-Ghifari. Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu tentang apa sih itu game Snack Zenzia. Jadi, game ini tuh diluncurkan oleh Nokia pada tahun 1997. Nah, permainan itu sudah diinstal sebelumnya di sebagian besar perangkat di yang diproduksi oleh Nokia. Dan fakta menariknya juga, game ini tuh menjadi salah satu game yang paling banyak dimainkan dan telah ditemukan di lebih dari 350 juta perangkat di seluruh dunia. Nah, lalu bagaimana cara bermain game ini? Jadi pada permainan Snack Zendia ini, kita akan memandu snack atau ular untuk mengambil makanan yang ada tanpa menyentuh badan ular dan juga dinding ular. Nah, untuk caranya, kita dapat berbelok ke kanan atau ke kiri. Nah, jika kita terus mengambil dan mendapatkan makanan sebanyak mungkin, itu panjang tubuh ular akan bertambah panjang juga. Jadi inti dari permainan ini adalah kita harus mendapatkan makanan sebanyak-banyaknya agar kita mendapatkan poin yang banyak. Namun, jika ular itu menyentuh tubuhnya atau menyentuh dinding area, maka permainan akan berakhir, game over. Oke, selanjutnya di sini ada latar belakang masalah mengapa kita menciptakan project ini. Nah, jadi permainan Snack Gen Z ini memiliki tingkat kesulitan yang semakin meningkat seiring berjalannya dengan waktu. Lalu dengan munculnya makanan secara acak di layar dan panjang tubuh ular yang akan bertambah, pastikan itu akan menimbulkan kekalahan. Kita kan sebagai manusia mungkin memiliki kesulitan kan untuk terus memantau dan bereaksi dengan cepat terhadap makanan yang muncul. Oleh karena itu, perlu dibuat sebuah program yang mampu mendeteksi makanan dengan tepat dan merespon dengan strategi yang efektif untuk menghindari tabrakan dengan dinding atau dengan tubuh ular itu. Maka dari itu dibutuhkan sebuah pengembangan yaitu berupa bot yang cerdas dan efisien untuk kita dapat memenangkan permainan Snack Senja ini. Nah, lalu tujuan dari program ini apa sih? Yang pertama, tentunya untuk meningkatkan keterampilan bermain. Karena program itu dibuat untuk membantu pemain dalam mengembangkan keterampilan dalam bermain Snack Zenzia dengan memberikan respon yang cepat dan strategis terhadap makanan yang muncul. Yang kedua, itu memungkinkan pemain untuk bermain tanpa batas. Karena dengan adanya program ini, pemain itu dapat terus bermain tanpa perlu khawatir tentang keterbatasan waktu atau konsentrasi manusia. Nah, lalu metode apa saja yang digunakan pada program pendeteksian makanan pada permainan Snack Genzia? Yaitu ada 4. Yang pertama, itu kita menggunakan pengolahan citra biner. Yang kedua, kita melakukan pendeteksian tepi dengan operator Kenny. Yang ketiga, kita mengkonversi citra ke dalam grayscale. Dan yang terakhir, kita mengkonversi citra juga, tapi ke biner dengan operasi pengembangan. Oke, selanjutnya di sini kita sudah melakukan analisis SWOT untuk mengevaluasi terkait dengan proyek kita ini. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Jadi, karena menggunakan metode pengolahan citra digital, pastikan memungkinkan deteksi makanan pada bermain Snack Zendia secara akurat dan efisien. Lalu kekuatan lainnya itu membantu pemain untuk mencapai skor yang tinggi. Lalu penggunaan metode citra biner ini juga
dan kita kan menggunakan deteksi tepi juga, itu pasti akan memberikan solusi mendeteksi makanan pada permainan tersebut. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari program ini yaitu karena program bot ini terbatas pada deteksi makanan yang terletak di sekitar ular saja, sehingga mungkin tidak dapat mengidentifikasi makanan yang jauh dari tubuh ular. Lalu yang ketiga ada opportunities atau peluang. Jadi peluang dari program ini adalah pengembangan program bot dapat meningkatkan kemampuan deteksi makanan dan performa dari permainan Snakesenzia ini. Lalu penerapan metode pengolahan citra digital dalam permainan atau aplikasi lain juga memiliki potensi sebagai peluang pengembangan teknologi yang lebih luas lagi. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Jadi ancaman dari program ini yaitu persaingan dengan program bot lain dan lebih efisien serta perubahan aturan permainan dapat mempengaruhi keefektifan dari program bot yang kita ciptakan ini. Nah, selanjutnya untuk mengetahui bagaimana cara mendeteksi makanan pada permainan Snakesenzia ini, kita akan melakukan demo program. Untuk demo program di sini akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Gifari. Kita masuk ke program demo program, masuk ke demo program. Nah, di sini kita menggunakan program yaitu MATLAB, di mana dalam program ini kita akan mendeteksi objek menggunakan garis tepi, di mana dalam penelitian ini objek yang kita punyai yaitu adalah makanan dari game Snakesenzia atau game ular. Dan di sini yang pertama kita akan menampilkan gambar di mana dan menampilkan gambar ini berisi komen window dan workspace, CLC dan clear. Di sini ada program untuk menampilkan jendela dialog untuk memilih file. Di mana file name, page name sama dengan UI get file untuk mengambil file. Dan di sini pastikan if is equal file name null, maka akan membaca gambar dari file yang dipilih. Akan meread gambar. Setelah itu gambar akan ditampilkan. Jika tidak dipilih, maka akan diberitahu yaitu tidak ada file yang dipilih. Sekarang kita akan langsung merun aja. Kita akan memilih gambar atau citra yang sudah kita pilih, kita siapkan. Nah, ini adalah tampilan dari gambar atau citra yang ingin nanti kita prediksi. Tahap selanjutnya, di mana kita akan merubah gambar atau citra menjadi grayscale. Nah, mengapa kita perlu mengganti menjadi grayscale? Karena gambar yang atau citra yang memiliki warna itu memiliki tipe warna RGB. Nah, kita harus merubahnya ke grayscale untuk nantinya kita bisa merubah citra yang ingin kita prediksi itu menjadi citra biner. Di sini kita sudah memiliki program untuk merubah citra asli menjadi citra grayscale. Sama seperti program tadi, di mana di sini kita hanya menambahkan di sini ubah gambar menjadi citra skala abu-abu jika memiliki lebih dari satu channel. Dan di sini image result itu kita ubah sama dengan menjadi RGB 2 gray image atau grayscale. Sini langsung kita tampilkan gambarnya setelah menjadi grayscale, dan di sini ada else if jika gambar sudah menjadi grayscale maka akan ditampilkan, else jika tidak ada file yang dipilih maka tidak akan ditampilkan. Sekarang kita langsung running aja. Gambaran kita memilih gambar yang telah disiapkan.
Nah, ini hasil dari citra atau gambar yang sudah menjadi grayscale, di mana kita bisa melihat perbedaannya. Di sini masih berwarna hijau, di sini kita udah berwarna abu-abu. Nah, tahap selanjutnya itu kita merubah eh, gambar grayscale yang tadi sudah berubah menjadi grayscale menjadi citra biner. Nah, fungsi citra biner ini adalah untuk menghapus background dari atau latar belakang dari game Snake Kenzia. Nah, di sini kita perlu hanya menambah dari codingan sebelumnya atau program sebelumnya, kita hanya menambahkan di sini konversi citra skala abu-abu menjadi citra biner. Nah, di mana image ratio sama dengan image ratio lebih dari 85. Di sini kita ubah metrik biasa, metrik dari biner, metrik dari gambar itu akan menjadi metrik dari boolean, di mana berisi true atau false, 0 atau 1. Biner kan seperti itu ya. Nah, jadi jika di sini image resultnya lebih dari 85, maka akan menjadi true, bernilai true. Jika image resultnya itu kurang dari 85, maka menjadi false atau 0. Kalau tadi true itu 1, false itu 0. Langsung kita ubah. Di sini image-nya, background-nya akan menghilang. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada hitam dan juga putih. Hitam itu adalah true atau 1, false itu ada putih, itu background-nya itu yang menghilang. Ini kita bisa lihat, ini adalah citra biner dari gambar dari sebelumnya. Ini hasil dari citra biner. Tahap selanjutnya yaitu kita memangkas citra biner, yaitu kita memangkas gambar itu sesuai kebutuhan kita. Jadi kita hanya perlu eh, mendeteksi makanan yang ada di game Senkenzi itu berada di sekitar ular, kayak gitu. Jadi kita sudah mempunyai codingannya, di mana dari codingan sebelumnya atau program sebelumnya itu kita akan tambahkan crop area di sekitar rintangan atau makanannya. Di sini ada punya X, Y, W, dan H. Di sini X-nya 10/100, Y-nya adalah 10/100 juga, dan W size image 2 dikurang X. Dan H-nya itu adalah sekitar dari X, Y, dan W, yaitu 35/100. Sini image result sama dengan IM crop image result X, Y, W. Nah, di sini kita akan melihat jika memilih. Nah, jadi kita sudah melihat adalah hasil dari potongan gambar yang kita program. Kita hanya butuh sekitar dari permainan. Next. Tahap selanjutnya yaitu memprediksi eh, objek menggunakan garis tepi. Ya, objek kita adalah makanan dari game Snake Kenzia. Nah, untuk memprediksi objek menggunakan garis tepi, di sini kita menggunakan metode Kenny Edge Detection, di mana threshold-nya atau ketebalan garis tepinya yaitu 50/25, ambang nilai pixelnya yaitu 50/25. Image Edge, image result Kenny threshold. Nah, di sini kita akan menampilkan hasil dari deteksi Kenny atau garis tepi. Kita merunning, di sini kata pilih. Nah, nah, di sini adalah hasil dari deteksi makanan
dari game Snake Kenzia. Di mana kita bisa lihat di sini adalah garis tepi, mendeteksi objek menggunakan garis tepi, di mana di sini ada garis tepi warna merah. Di sini adalah makanan dari game Snake Kenzia. Nah, di mana fungsi dari garis tepi ini nantinya dari program selanjutnya yaitu bot yang nanti akan memandu ular untuk menuju makanan yang ada di sekitarnya. Dan untuk memandunya itu menggunakan yaitu garis tepi ini. Nah, garis tepi ini nantinya akan mendeteksi makanan-makanan yang ada di sekitar ular. Nah, nanti bot akan mendeteksinya menggunakan garis tepi ini. Seperti itu. Mungkin seperti itu dari program yang kami buat ini. Oke, jadi kesimpulan dari program kami yaitu pengolahan citra digital ini memiliki potensi luas dalam mendeteksi objek seperti makanan, yaitu dalam program kami, yaitu permainan Snack Zentia. Namun meskipun ada batasan dalam implementasinya, program itu cukup dapat diandalkan ya untuk membangun bot yang mencapai skor tertinggi dengan efisien. Lalu dengan kanan, bot dapat mengarahkan ular dengan tepat menggunakan gerakan ke kanan, kiri, atau menunduk. Lalu metode yang digunakan yaitu tadi konversi citra, pemilihan region of interest, dan deteksi tepi dengan operator Kenny. Sehingga dengan adanya metode ini, bot dapat mengambil makanan dengan efisien. Oke, sekian presentasi dari proyek kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.